Selamat siang, perkenalkan nama saya Julian Syahputra Perdana dari kelas 11 IJA 1. Kita menjelaskan adalah VLAN, jadi jaringan. Di sini kalau misal ada VLAN, jadi di sini ada ruang guru, ruang siswa, ada ruang tamu. Di sini ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, kalau kita menjelaskan adalah jadi pelajaran jaringan dasar, kita akan mencoba tentang router, DHCP server, dan interframe. Pertama-tama kita menjelaskan, dan di sini kita jelaskan, jadi di sini kalau misal karena di sini ada IP address-nya, kita isi nolnya dulu, kita akan masuk VLAN 10. Nah, di sini kalau misal sama kita masukkan, jadi alamat jaringannya kita punyanya adalah 192.168.10.0 subnet 24. Nah, gimana kita kalau cariin itu bisa dihitung dari mulai boleh 19 pertama kita dari ini kan bisa ada 4 dari yang punyanya VLAN 10 itu bisa kalau masukkan IP address-nya, contoh misal masukin adalah IP address-nya di sini, misal saya contoh ambil, saya tuliskan ketik jadi 192.168.10.1 subnet masknya kita pakai. Nah, di sini bisa kita boleh pakai 224, bisa pakai 0. Saya pakai 0. Nah, di sini kita coba namanya komennya terminal, kita ketiknya pintaping 192.168.10.1. Apakah reply? Itu juga bisa. Jadi sudah sama, kita di sini juga sama, di sini ada 2. Kita coba lagi. Perintahnya ping 192.168.20.1. Data-datanya itu tidak bisa. Jadi request itu karena tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dipakai 20 itu punya VLAN 20. Kalau kita punya VLAN 10 itu pakai 10. Nah, tanda requestnya ini dia nggak bisa. Harusnya di sini kita punya VLAN 10 192.168.10.0. Kita kalau pakai itu namanya dari yang PC1 itu pakai pingnya 192.168.10.2. Nah, ini karena kalau di 20.1 itu salah. Kita coba lagi. Kita pakai pintanya ping spasi 192.168.10.2. Nah, kenapa bisa reply? Ini bisa. Kalau pakai yang 20, kalau VLAN-nya 10 itu nggak sama. Karena kalau di VLAN-nya 20 itu punya namanya PC-PC yang kita buatkan. Nah, ini subnetnya ini juga 24 juga sama. Nah, kalau kita coba, nah itu kita coba lagi yang pakai juga sama. Perintahnya kita pakai ping juga sama 192.168.10.3. Kita sesuaikan itu diikutan dari pingnya. Nah, pingnya kita pakai 3. Nah, di sini tandanya tidak error, reply. Nah, sekarang kita coba lagi yang ke PC kelima. Nah, kita pakai ini, kita tulisnya, kita pakai 192.168.10.4. Kita tulis, kita ketik. Nah, tandanya itu sama karena sudah bisa.
Jadi di sini kalau misal PC-nya VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 itu sama-sama bisa masukin adalah ping-nya di PC. Nah, di sini itu sudah ada IP address-nya di sini, sudah UP-nya sudah ada di sini. Nah, di sini juga sama, juga sama. Kalau kita pakai terminal bisa. Nah, kita coba yang VLAN 20. Kita masukkan perintahnya ping. Jangan lupa pingnya. Diingat ping spasi 192.168.20.1. Karena repelnya sudah bisa. Kita coba lagi yang kedua, VLAN 20. Kita punya yang 192, 168, 20 sama 2 pingnya. Jadi di sini pinggirnya itu tanda request. Kenapa kok bisa request? Nah, karena di sini kita ada 10. Kita kalau di sini sama, saya ubah. Nah, kita ubah jadi misal di sini saya ubah jadi 2. Ini kita pakai 10, kita pakai 2. Kita masukkan lagi sama. Nah, perintahnya ping 192.168.20.2. Tandanya itu reply. Karena apa? Karena kalau yang salah tidak sesuai akuratnya pingnya itu dari belakang 10, kalau tulis 2 itu requestnya error. Kita harus tulis 10 sudah apply. Nah, di sini kalau kita masukin, nah di sini punya 50. Kita ubah jadi 3. Nah, kita cobakan jadi 3. Terus saya masukkan lagi ke pin-nya 192.168.20.3. Hasilnya juga sama. Jadi juga sama, kita ubahnya jadi, kita kan 254 kita miliknya, kita jadi 4. Nah, jadi di sini kalau kita nulis ping-nya itu juga harus disamakan. Jadi ping 192.168.20.4. Tandanya reply itu sudah masuk, sudah bisa. Sekarang ke VLAN 30. Karena kalau di VLAN 30 ini pilih yang subnetnya 24, ini kita pakai 192.168.30 tanda titik 0. Kalau kita di sini saya lihat di desktop di sini kita pakai yang ini 30.1. Nah, sekarang kita masukkan adalah IP address. Ping-nya terminal, perintahnya juga sama. Apakah bisa? Reply bisa. Nah, jadi kita coba lagi, kita masukkan, kita di sini saya ambil nah di sini kalau kita ambil yang namanya ping 2.168.30.2. Jadi reply-nya semua sudah apply. Jadi udah masuk. Sekarang ini punya shift A, ini punya sweep B. Kita kalau kita masukkan
Nah, di sini kalau kita pakai itu gignya ini punya 0. Jadi kita masukkan konfigurasinya router, kita perintahnya enable configure terminal. Nah, kalau kita masukkan ini, kita pakai adalah interface with Ethernet. Nah, kita menggunakan adalah ini semuanya ini, kalau ikutan ini, itu kita pakai adalah gignya, berarti kita pakai adalah ini 0. Jadi kalau misal coba kita pakai ENT bisa juga. Kita pakai gignya 0. Nah, gignya itu harus disamakan di sini. Gignya kita masukkan lagi, kita namanya no shutdown. Jadi kalau misal kita ubah itu, kita pakai gig, jadi sesuaikan dari router. Ditanda hijau itu biasanya seringnya itu nyala. Kita coba pakai perintahnya. Kita masukkan, kita exit lagi. Kita masukkan lagi. Ada lagi. Kita enter. Nah, tanda config submit. Nah, itu biasanya dari gignya di sini, jadi udah masuk. Nah, di sini kita masukkan adalah perintahnya encapsulations versi .1 key 10. Kita adalah perintahnya, kita masukkan IP address 92.168.10.1 spasi 255.255.255.0. Kita enter, kita exit. Juga sama, kita masukkan
kita ketik adalah perintahnya di sini. Kita masuk int, kita in gig 0 20. Kita encapsulate pitanya juga sama. Jadi kalau misal jadi sama, kita enter, kita pakai IP address sama juga sama. Spasi 255 juga sama. Kita masukkan lagi t gig basi gig 0 garis miring 0 garis miring 0 titik 30. Kita pakai encapsulation terus 1 key 30. IP address saya masukkan, juga sama juga, jadi 192.168.30.1. Spasi 255 juga sama, titik 255.255.0. Kita exit. Jadi kalau bisa masukkan itu ternyata sudah sama. Jadi router-router itu 0 dari itu bisa dimasukkan. Kita masukkan adalah perintah do show IP nt brief. Nah, tanda di sini itu sudah ada masukan di sini. Nah, sudah masuk, kita metodenya sudah, statusnya sudah benar. Kita sudah masukin. Kita masukkan perintah, jadi IP DHCP spasi full. Kita masuk adalah VLAN 10. Dia sudah masuk. Nah, dia biasanya sama. Nah, kita masukin adalah, kita masukkan adalah network. Perintahnya adalah apa? Perintahnya network. Satu 10.168.10.0 255 titik 255 titik 255 titik 0. Kita pakai default.
default kurang router spasi 192.168.10.1. Kita exit. Kita juga sama, tinggal masukkan lagi. Memasukkan perintah adalah IP DHCP sama full VLAN 20. Nah, itu karena kenapa kok ada L-nya itu? Karena itu L-nya kebanyakan jadi salah. Kita jangan keburu-buru, kita diingat jangan sampai salah. Kita coba adalah perintah IP DHCP spasi full spasi VLAN 20. Nah, kenapa kok ada invalid input deleted? Itu karena di sini itu salah. Atas ini perintah atas ini salah. Jadi harusnya yang benar IP spasi DHCP spasi full spasi VLAN 20. Kita enter. Juga sama, kita masukkan seperti gini juga sama. Kita 10 gantikan 20. Kita masukkan perintahnya adalah network spasi 192.168.20.0 spasi 255.255.255. Ini jangan lupa kasih titik. Diingat titik 0. Kita masukkan adalah perintahnya default. Juga sama. Kurangi router spasi 192.168.20.1. Kita exit. Nah, kita coba lagi, kita masukkan lagi. Perintahnya adalah IP DHCP full VLAN 30. Kita masukkan network. .192.168.30.0 spasi 255.255.255.0. Kita masukkan. Kita perintahnya adalah default router 192.168.30.1. Kita exit. Kita masukkan adalah perintah adalah write spasi memory. Nah, kenapa OK building configuration itu karena OK sudah aktif, sudah nyala. Nah, di sini sudah nyala di sini router ke switch. Kita selanjutnya ke switch A. Gimana kita masukin? Caranya kita perintahnya adalah enable. Nah, karena di sini karena tidak bisa. Kita coba hapus. Nah, kita coba lagi. Nah, karena kalau domainnya itu tidak bisa karena ini kepencet enable itu nggak bisa. Jadi tidak bisa masuk. Atributnya itu jangan sampai salah. Jadi diingat-ingat. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini karena error.
Kita coba lagi yang ini. Nah, jadi kalau di jelasan suite A, suite B itu juga sama. Kita coba enable perintahnya, terus masukkan konfigur terminal. Kita masukkan file-nya 10. Punyanya guru, name-nya guru, perintahnya exit, perintahnya. Terus kita masukkan adalah file 20. Name-nya siswa. Kita exit lagi, perintahnya. Kita punya file-nya 30. Di sini kita kasih file-nya 30. Kita masukkan namanya tamu. Kita exit. Kita masukkan perintahnya adalah interface. Spasi range. Spasi fast. Ethernet. (1) kita pakai switch port mode access. Perintahnya nah, karena kalau di sini kita pakai adalah switch port mode access. Nah, itu dia perintahnya di sini. Kenapa kok ada range? Karena kalau kita pakai ini, terus dia otomatis munculnya switch buka kurung config kurang if kurang range tutup kurung. Jadi gitu. Kita masukkan ada perintahnya switch port namanya access. Nah, jadi karena itu telah dari cepat, kita ketiknya cepat, tidak pakai lama. Kita perintahnya switch port access spasi frame 10. Kemudian saya exit. Nah, kenapa kalau kita ketik kalau lama itu karena otomatisnya seperti gini itu lambat. Jadi kalau kita ketik kita harus cepat, jangan sampai lambat. Kalau kita nulis kode yang saya beri dari mode aksesnya itu, kalau ketik itu dari mode akses sudah masuk. Dari kalau sweepernya ini jangan sampai lambat ini karena masukannya itu seperti gini. Kita harus ketiknya cepat, harus sampai masuk. Jadi bisa langsung bisa cepat. Nah, sekarang kita coba. Karena gini kan secara otomatis gini. Sekarang kita masukkan adalah interface range fast ethernet. Nah, di sini ada range-nya. Kita hapusin aja. Kita kan punyanya ini, jadi range
Ethernet 0 3 kurang 4. Kita masukkan sama switch port mode akses. Nah, jadi kalau kita masukin itu kita pakai switch. Jadi agak lambat, jadi seperti gitu. Mode akses. Nah, di sini kita sudah masuk, kita langsung ketik saja, harus cepat. Akses VLAN. Nah, sekarang kita lanjutnya lagi. Interface. Kan ini punya yang tadi, sekarang kita masukin 5. Nah, ini karena cepetan, itu harusnya kita harus cepat. Jadi gak boleh lambat. Jadi itu. Jadi contohnya itu kita coba lagi interface. Pas Ethernet. Kita coba lagi, kita switch, perintahnya switch port mode tran. Perintahnya juga masukin. Kita perintahnya adalah switch port tran fluid spasi VLAN spasi 10,20,30. Nah, jadi kalau kita masukin feed-nya ini itu karena kita kalau masukkan ini kalau ke 5 itu pakai tran. Kenapa kok tran ini buat masukin IP switch-nya IP address. Nah, sekarang kita coba lagi juga sama, kita perintahnya adalah interface gigabit Ethernet spasi 0/1. Kita masukin cepat juga sama switch. Mode tran kita masukin lagi. Tran fluid. Nah, ini harus kita masukin. Jadi tidak boleh lambat. Itu contohnya. Kita cepat. Lainnya 10. Oke, kita masukkan adalah exit perintahnya. Nah, kita masukkan adalah di sini kita masukin ada perintahnya duso interface tran. Nah, di sini karena kalau kita masukin, nah dia otomatisnya seperti gini. Jadi trankingnya itu portnya itu udah masuk, ada VA05 ini kan. Always-nya sudah masuk. Jadi domainnya itu kalau kita masukin itu bisa. Nah, sekarang kita exit. Kita masukkan lagi perintahnya write spasi memory. Nah, jadi katanya itu udah oke. Built-in configuration. Nah, selanjutnya kita kalau switch-nya sudah selesai dari router, switch-nya sudah, yang tinggal terakhir adalah yang switch B. Kita jelasin adalah
perintah switch B. Di sini saya masukin. Nah, kita akan enter. Kita masukin juga sama perintahnya enable. Configure terminal. Nah, jadi kalau tanda-tanda ini itu gak bisa. Jadi kita benar-benar itu harus dari kita tunggu sampai kita selesai. Jadi itu tanda-tanda itu salah. Jadi kalau kita salah perintah configure itu tandanya itu translatingnya itu domainnya itu gak sama. Karena kita harus yang paling benar-benar cara kalau namanya perintah yang di terminal ini itu harus sudah dimasukkan. Karena masuk ke switch-nya. Nah, sekarang kita masukkan ada enable perintahnya. Terus sama lagi configure terminal. Kita masukkan file-nya 10. Name-nya sama juga, name guru. Exit. File 20 juga sama, name siswa. Exit lagi. File 30. Name kasih tamu. Terus sama exit lagi perintahnya. Kita masukkan adalah perintah interface. Fast. Nah, di sini karena kalau kita pakai switch itu karena bisa kalau masukkan Ethernet. Nah, di sini kita harus benar-benar betul dan masukin tetap sama. Kita masukkan adalah 0.1. Nah, ini karena nggak bisa. Itu karena lama. Karena otomatisnya ini dari sini juga sama. Dari switch A. Switch B kita lagi perintahnya. Interface fast Ethernet spasi 0.1. Kita masukkan adalah switch port spasi mode tran. Nah, ini juga sama, harus tepat. Mode tran. Nah, kita kalau masukkan kita juga sama, switch port tran always spasi flan spasi 10,20,30. Kita exit. Kita masukkan lagi perintahnya, interface range fast Ethernet 0 garis miring 2 kurang 3. Sudah masuk, kita masukkan switch port mode akses. Nah, lagi kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi, exit mintanya interface.
4 kurang 5. Switch mode diakses. Kita juga sama, perintahnya kita ikutin. Nah, sekali lagi. Kita exit lagi. Kita masukkan perintahnya juga sama. Reference. Perintahnya juga sama. Perintahnya juga sama. Kita masuk ke switch port. Akses plan 30. Oke. Kita masukkan lagi. Dan 30. Kita masukkan lagi, exit sama. Exit lagi. Kita coba adalah perintahnya kita sama, kita pakai write memory. Jadi buktinya ini oke, karena kalau di switch B itu memang kalau ada ininya itu sensing itu kalau misal lambat, jadi agaknya cepat. Jadi kalau perintah-perintah yang sudah dibuat itu di tempat-tempat ini itu karena seperti gini, itu kalau ketiknya lambat itu otomatisnya seperti gini. Jadi harus kita ketiknya perintah terminal harus cepat, jadi tidak boleh lama. Jadi tanda-tanda ini itu juga sama otomatis seperti gitu. Nah, oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang keliru, jadi kesannya keliru dan cara perintah terminalnya agak lambat, jadi dipahami dan jangan lupa komen dan subscribe. Oke, saya sekiankan. Terima kasih dan selamat sore.